Shalom, apa kabar? Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga para pemirsa sekalian. Hari ini kita masuk bulan November. Nah, tema daripada firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah dari kitab Yoel 3, yaitu mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Mungkin hari-hari ini memang sudah mulai hujan ya, jadi ada air yang mengalir. Tetapi saudara mungkin juga merasa bahwa hujan ini menyusahkan karena ada yang banjir, rumahnya ada yang bocor dan sebagainya. Tetapi baiklah kita melihat arti rohani daripada mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Jadi ada sumber-sumber mata air yang dipulihkan ketika saudara ada di rumah Tuhan. Ayo, mari semangat untuk tetap beribadah. Halo, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat Mahanaim dimanapun saudara berada. Mari ikuti ibadah online kami, ibadah doa lawatan setiap Kamis jam 7 malam. Ibadah raya setiap minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel kami di bawah ini. God bless you. Shalom. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, ayo ikuti ibadah streaming kita pada hari Sabtu jam 5 sore. Channelnya ada di bawah ini. see you. Shalom, White Dove Mahanaim, dimanapun kau berada pada saat ini. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu untuk beribadah bersama dalam ibadah wanita White Dove Mahanaim setiap minggu pertama pada hari Selasa jam 10 pagi. Dapat diikuti secara online dalam YouTube channel di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mengikuti ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 11 siang di channel YouTube di bawah ini. God bless you. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali. Kita menghadap Tuhan. Kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Kita akan memulai ibadah. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Hari ini kami akan memuji dan besarkan nama-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang hadir, mengurapi setiap kami, melayakkan setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan yang memuaskan kehidupan kami. Hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah-Mu ini Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang berajar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai ibadah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepadamu Yesus. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan.
sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari saudara kita
penyembahan kami kepadamu, sebab Kau Allah yang layak terima pujian. Kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, merasakan hadirat-Mu. Kira bala bala bara ya la base, kira la la bara la ya la masikire, kira la 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 masikire. Oh, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sini dan la 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 la. Oh, Engkau baik Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh, rabada-bada la ya se. Hidup kami untuk Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita angkat pujian penyembahan kita, sebab Dia Allah yang baik. Mari hampiri tahta kudus-Mu. Hadirat Tuhan mengalir tempat ini. Kira baba baba sekere. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau besar dalam hidup kami. Sebab nama-Mu dahsyat dalam hidup kami Yesus. Segala masih. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh lebih dalam lagi menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sena in the highest, let our King be lifted up. Oh,
kami, segala pujian hanya bagi Engkau. Saudara yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Mari katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak indah nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Mari jemaat saja nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yang bersuka cita nyatakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala pujian hanya bagi Dia. Mari kita sama-sama kita angkat satu pujian, kami angkat. Saat ku melihat semua yang Kau sediakan
tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia,
Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu waktu di mana kami boleh datang saat ini. Kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Engkau adalah pribadi yang sangat dekat buat setiap kami. Engkau adalah pintu buat setiap kami Tuhan. Kami akan menemukan jalan. Kami akan menemukan kehidupan. Itulah janji firman-Mu Tuhan. Sebab Engkau sendiri berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengutus anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau mau datang Tuhan, Engkau mau turun dari surga. Bahkan Engkau mengosongkan diri-Mu Tuhan untuk menjadi seorang manusia. Karena Engkau ingin datang Tuhan untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Supaya pada akhirnya kami kembali Tuhan dapat datang beribadah menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah pada siang hari ini Tuhan. Kami umat-Mu, seberapa kami yang bisa hadir di gereja, bahkan kami yang menyaksikan di dalam ibadah live streaming, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang melihat kedalaman hati kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara, Engkau yang berkata-kata bagi setiap kami. Sampaikan sabda firman-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Biarlah kami bukan sekedar menjadi pelaku, kami bukan sekedar pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Saudara, tadi waktu ibadah di awal sampai dengan lagu kedua, saudara, saya di kursi yang paling depan, saya boleh merasakan kembali bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat dekat. Ya, tadi sebenarnya waktu ibadah lagu kedua dinyanyikan, sebenarnya kalau lagu itu diulang-ulang terus, saudara, saya pasti nggak akan bisa bertahan di situ ya, saudara. Saya pasti akan meneteskan air mata, karena tadi saya mau berkata bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang sangat care, saudara. Dia adalah Allah yang sangat peduli dengan kehidupan saudara dan saya. Saudara, mungkin di akhir khotbah saya nanti saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya, juga bagaimana di dalam keluarga saya, saudara, bagaimana Tuhan itu sungguh adalah Allah yang sangat peduli dengan kehidupan setiap saudara yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, hari ini kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus di awal bulan November, dan tema di bulan November ini adalah di mana Ibu Gembala memberikan tema dengan judul Mata Air Akan Terbit dari Rumah Tuhan. Saudara, mari kita buka dari kitab Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita akan baca perlahan-lahan, saudara. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur. Saudara, mungkin di rumah nanti saudara bisa baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Tetapi saya akan menjelaskan di sini, saudara, di ayat ke-18 ini, saudara, firman Tuhan berkata bahwa akan terjadi hari di mana penghakiman atas musuh-musuh Allah. Saudara, hari-hari ini saya membaca
Di dalam berita di internet saudara bahwa 1 hari yang lalu itu terjadi gempa bumi yang begitu besar saudara ya, di daerah Turki dan daerah sekitarnya saudara. Dan gempa ini bukanlah gempa yang biasa saudara, bahkan para ahli gempa akan memperkirakan akan terjadi gempa tsunami. Saudara, ketika saya mendengar berita ini, saudara, saya sebenarnya takut saudara ya. Makanya saya selalu kalau berdoa bersama istri saya selalu berdoa, Tuhan lindungi kami ketika terjadi gempa bumi saudara. Saya percaya saudara, kalau terjadi gempa bumi, manusia bisa langsung bertobat saudara. Mungkin saya berkhotbah di sini selama 30 menit sampai dengan 40 menit, saudara mungkin mendengar dengan biasa-biasa. Tapi saya percaya saudara, kalau Tuhan izinkan terjadi gempa bumi, saudara mungkin manusia itu akan langsung bertobat. Dia akan ingat Tuhan. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas di ayat ke-18 ini bahkan akan terjadi hari penghakiman. Saudara, sebelum terjadi hari penghakiman, Tuhan akan izinkan terjadi bencana alam. Tujuannya apa saudara? Tujuannya bukan untuk mencelakakan manusia, supaya manusia bertobat dari segala dosa-dosanya. Saudara, kita bisa lihat ya, kondisi hari-hari ini di negara kita, saudara, kita bisa melihat masih banyak orang yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang ada. Saudara, saya nggak bicara tentang politik, tetapi saudara, saya percaya tidak ada seorang pemimpin kalau bukan dipilih Tuhan, dia tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa tidak akan ada seorang pemimpin kalau bukan Tuhan yang memilih. Dia tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin dalam suatu negara. Saya percaya saudara, sekalipun pemimpin negara kita punya banyak kelemahan, tetapi Tuhan melihat isi kedalaman hati para pemimpin di negara ini. Saudara, saya percaya kalau Tuhan hari-hari ini mengizinkan terjadi bencana alam saudara, tujuannya adalah supaya manusia kembali kepada Tuhan. Saudara, kita jangan berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Tidak saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan segala sesuatu yang buruk, tetapi Tuhan selalu merencanakan rancangan yang terbaik. Saudara, saya mau berkata di ayat ke-18 ini juga berbicara tentang akan terjadi waktu di mana bangsa atau orang-orang Yahudi akan dibebaskan. Karena apa saudara? Karena bangsa Yahudi telah tercerai-berai. Oleh karena apa saudara? Karena orang Yahudi pun adalah bangsa yang tegar tengkuk. Umat Israel pada waktu itu adalah umat yang tegar tengkuk. Walaupun mereka sering kali melihat begitu banyak perbuatan yang ajaib, tetapi mereka dengan mudah meninggalkan Tuhan. Saudara, hari ini saya mau berkata, Tuhan mau supaya saudara hari-hari ini menjadi orang yang bijaksana. Saudara bisa melihat kondisi waktu saat ini, di mana waktu kedatangan Tuhan sudah semakin sangat dekat saudara. Saudara, kalau saya melihat berita di mana akan terjadi peperangan, saudara, kalau saudara memperhatikan berita di dunia saat ini, peperangan akan terjadi saudara. Kondisi di mana negara China, Amerika Serikat dan juga bahkan di sana ada kumpulan negara ya, NATO saudara, Rusia, saudara, saya mendengar berita juga mereka sudah siap dengan kapal perangnya saudara. Dan itu membuktikan bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saudara, saya mau berkata, saudara, kita nggak bisa lagi dengan santai-santai. Mungkin saudara berkata, iya hari ini saya mengalami masa kekeringan. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan berkata bahwa pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Saudara, mungkin saudara berkata itu mustahil, tapi bagi Tuhan saudara tidak ada yang mustahil. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Saudara, saya mau berkata pada siang hari ini, firman Tuhan berkata dengan jelas, dahulu daerah Yehuda adalah daerah yang tertutup oleh begitu banyak batu-batu kapur. Saudara bisa bayangin ya, kalau misalnya saudara
melewati satu daerah dan daerah itu saudara lihat di tanahnya itu banyak kapur. Saya pernah melihat saudara ya, kalau di satu daerah tanah di mana itu dipenuhi oleh begitu banyak batu-batu kapur, saudara pasti tidak akan ada tanaman yang bisa bertahan hidup. Saudara, itu adalah gambaran bahwa daerah Yehuda Tuhan izinkan tertutup oleh batu-batu kapur. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah kembali lagi saya mau berkata, Tuhan mau supaya umat Yehuda, orang-orang pada saat itu yang hidup pada zaman Nabi Yoel saudara, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua saudara, dahulu daerah Yehuda adalah merupakan tanah yang hanya memberikan hasil yang sedikit saudara. Walaupun tanah itu sudah dikerjakan dengan maksimal. Saudara pernah di sini yang pernah pergi bertani di sawah saudara? Saya pernah melewati satu daerah di mana ketika tanah itu sudah dipupuk, sudah digembur saudara dengan luar biasa. Tetapi saudara, kalau tiba-tiba terjadi hama itu menyerang saudara, baik itu tikus ya, segala teman-temannya saudara ya, dan terjadi banjir, saudara, tanaman padi itu dan juga tanaman yang lain itu pasti akan hancur saudara. Demikianlah pada saat itu saudara, Nabi Yoel menggambarkan daerah Yehuda itu adalah sebuah daerah di mana tanahnya hanya menghasilkan hasil yang sedikit. Gak ada lagi hasil yang maksimal saudara. Saya mau berkata kepada saudara, ini adalah merupakan satu gambaran kehidupan daerah Yehuda pada waktu itu. Dan ini juga menggambarkan keadaan orang-orang percaya yang saat ini hidup di zaman pandemi COVID-19. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara, bukan hanya saudara, bukan hanya saya, bukan hanya orang percaya, tapi di seluruh dunia pun hari-hari ini semua orang mengeluh. Karena masa pandemi COVID ini, semuanya tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mungkin mereka sudah bekerja dengan maksimal, tetapi hasilnya hanya sedikit. Tetapi kembali lagi saudara, saya mau berkata, iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan umat manusia. Tujuannya adalah supaya manusia menjadi kecewa dan akhirnya menolak Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau manusia menjadi kecewa dan menolak Tuhan, pasti dia nggak akan ketemu dengan Tuhan. Dan dia pasti akan berakhir di dalam kebinasaan. Itulah tujuan iblis hari-hari ini. Saudara, saya mau berkata, firman Tuhan di dalam kitab Yoel 3 ayat 18 ini menjelaskan janji Tuhan. Saya akan menguraikan. Yang pertama, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Yang kedua, bukit-bukit akan mengalirkan susu. Kemudian yang ketiga, segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Yang keempat, mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Dan yang kelima, mata air itu akan membasahi lembah Sitim. Saudara, saya akan menjelaskan. Kanaan di dalam kitab Keluaran 3 ayat 8, di sana adalah sebuah gambaran sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, Tuhan sudah berjanji dari awal kepada umat Israel bahwa Tuhan akan membawa umat Israel masuk ke dalam negeri Kanaan. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, itu adalah merupakan rencana Tuhan yang sangat luar biasa saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Saya mau berkata, saudara adalah orang-orang yang akan menerima janji Tuhan. Saudara dan saya, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan menikmati negeri Kanaan. Asalkan saudara mau bertobat dari cara hidupmu yang jahat. Mungkin hari-hari ini saudara akan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saya tidak tahu saudara ya, mungkin saudara punya pergumulan yang begitu berat. Tapi saya mau berkata kepada saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, iblis bekerja
di dalam pandemi COVID-19 ini. Tujuannya adalah supaya manusia pada akhirnya menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Tetapi Tuhan berkata dengan jelas di dalam firman-Nya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Saudara yang harus memilih hari ini. Saudara mau menjadi kecewa dan menolak Tuhan, atau saudara tidak akan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saudara, saya akan jelaskan lebih lanjut. Pada waktu itu daerah Yehuda jarang ada air, saudara ya. Ini adalah sebuah gambaran di mana Nabi Yoel dia menggambarkan pada saat itu daerah Yehuda tidak ada sama sekali air. Air itu sangat jarang, saudara. Bisa dikatakan air itu sangat langka. Saudara bisa bayangkan kalau hidup tanpa air. Bisa bayangkan saudara, kalau saudara hidup tanpa ada air, pasti saudara akan mati kehausan. Saudara, Tuhan berjanji bahwa di akhir zaman ini, Tuhan akan membuat perkara yang luar biasa. Di dalam kitab Yoel 3 ayat 18 ini dengan jelas sekali saudara, pada waktu itu akan terjadi. Saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati janjinya. Yang penting saudara, hari ini adalah kuncinya. Saudara tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Itu firman Tuhan sangat jelas saudara. Dan saya juga akan menjelaskan lembah Sitim secara harfiah adalah merupakan lembah akasia. Lembah yang kering saudara. Dan yang pasti saudara, kalau lembah yang kering itu pasti akan terjadi yang namanya kehausan. Saudara, firman Tuhan juga menjelaskan bahwa lembah Sitim ini adalah tempat perkemahan terakhir daripada orang-orang Israel sebelum memasuki negeri Kanaan. Saudara, saya mau berkata bahwa Tuhan berjanji akan membasahi lembah Sitim. Saudara bisa bayangkan kalau saudara masuk suatu lembah dan lembah itu tidak ada air. Sangat menakutkan saudara, betul ya? Tetapi Tuhan berjanji bahwa akan membasahi lembah Sitim. Berarti saudara kalau membasahi itu berarti ada harapan saudara. Di dalam Tuhan, sekalipun saudara mungkin hari-hari ini mengalami masa-masa kekeringan, saudara berharaplah terus kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, pengharapan saudara tidak akan pernah dikecewakan. Saudara, nanti di akhir khotbah saya akan menceritakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan usaha saya saudara. Saya selama 1 tahun ini mengalami masa-masa yang sulit saudara ya. Karena apa? Karena di tempat di mana usaha saya bekerja, bahkan di tengah pandemi COVID ini kondisi mall itu sangat sepi saudara. Saudara bisa bayangkan selama 1 tahun itu bukan waktu yang pendek saudara. Tetapi saya pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang terus-menerus percaya dan berharap kepada Dia. Hari ini saudara, saya melihat beberapa hari ketika saya membuka tempat usaha, turun di lantai dasar, saya melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan saya. Bahkan saya dibuat tercengang-cengang saudara. Apa yang tidak pernah saya bayangkan, itu terjadi hari-hari ini. Saudara, di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, saya melihat janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Nah, pada siang hari ini, saudara mungkin bertanya, mungkin saudara mengalami masa-masa kekeringan, dan saudara mungkin bertanya, apa yang harus saya lakukan pada saat saya mengalami kekeringan? Ada 4 yang akan saya uraikan saudara. Tuhan berkata, percayalah kepada janji Tuhan. Saudara percaya dengan sepenuh hati. Jangan ada keraguan-raguan saudara. Karena orang yang bimbang, orang yang ragu, dia tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Itu di dalam kitab Yakobus menjelaskan saudara. Orang yang bimbang dan ragu, dia tidak akan menerima apapun dari Tuhan.
Yang pertama saudara, kuncinya adalah saudara harus percaya kepada janji Tuhan bahwa kitab Yoel 3 ayat 18 ini akan digenapi dalam kehidupanmu. Bahwa saudara dan saya, saudara akan mengalami pemulihan. Itu adalah janji Tuhan. Yang kedua, saudara harus bertobat dari jalan hidup kita yang selama ini, saudara mungkin kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin saudara yang hari-hari ini berharap kepada pertolongan orang lain. Tetapi siang hari ini saudara, firman Tuhan berkata, kalau saudara ingin melihat pemulihan terjadi, saudara harus bertobat dari cara hidupmu yang salah. Saudara, bukan saya yang menghakimi, tapi firman Tuhan yang berkata, kalau saudara selidiki kitab Yoel pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, itu adalah berbicara tentang seruan untuk seluruh umat Israel bertobat, supaya mereka tidak mengalami bencana yang sudah Tuhan rancangkan untuk menghukum mereka yang terus-menerus berbuat jahat. Saudara, yang ketiga, apa yang harus saudara lakukan ketika saudara mengalami masa-masa kekeringan? Serahkan hidupmu saudara, bahkan serahkan masa depanmu hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, di sana berkata bahwa rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman Tuhan ini pasti iya dan amin. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dan Tuhan tidak akan pernah saudara mengingkari janjinya. Yang terakhir saudara, apa yang saudara harus lakukan ketika saudara mengalami masa-masa kekeringan? Saudara, yang harus saudara lakukan adalah saudara pegang dan lakukan firman Tuhan. Saudara, walaupun saya mengalami masa-masa kekeringan, saya selalu berprinsip saya harus memberi persepuluhan kepada Tuhan. Saudara, saya berdiri di sini bukan kapasitas sebagai seorang bendahara, tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mau menyampaikan kepada saudara, ayo saudara, saudara harus berani lakukan firman Tuhan. Ketika saudara belajar memberi persembahan perpuluhan, janji Tuhan, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Dan saudara akan melihat berkat itu akan dicurahkan dalam hidupmu. Mungkin saudara berkata, aduh Pak Henry, saya ini ada di dalam kekurangan. Saudara, saya mau berkata, kalau saudara mau melihat janji Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, lakukan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau saudara belajar setia memberi, saudara lakukan bagianmu. Saya percaya saudara, saya berdiri sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata, Tuhan tidak pernah ingkar janji di dalam kebenaran firman-Nya. Dia pasti akan memberkati setiap mereka yang setia melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, ketika 1 tahun saya mengalami masa-masa yang sulit, saya dan istri saya bersepakat, saya tetap akan memberi persembahan perpuluhan. Walaupun bukan dalam jumlah yang banyak, tapi saya belajar taat saudara. Dan saya melihat hari ini Tuhan mulai memulihkan kehidupan saya. Dan saya percaya 5 tahun ke depan saya akan melihat janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan saya. Demikian juga saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tapi pegang janji Tuhan bahwa pemulihan itu akan terjadi. Saudara akan melihat negeri Kanaan itu akan menjadi nyata dalam hidupmu. Dan saudara akan menikmati kepenuhan berkat ilahi dari Tuhan Yesus. Itu adalah janji Tuhan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan masuk di dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Saudara, kalau saudara ingat kembali, ibadah perjamuan kudus ini menggambarkan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya sebagai bukti bahwa Dia mengasihi Bapa. Saudara, kalau saudara juga mau mengasihi, saudara berjanji, saudara, saya percaya saudara akan menikmati janji-janji Tuhan pada
sepanjang hidupmu. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah berhenti Tuhan menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan buat setiap kami. Tetapi hamba-Mu percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah iya dan amin. Pemulihan akan terjadi Tuhan. Negeri Kanaan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati susu dan madu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga percaya kami akan menikmati berkat ilahi yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Walaupun hari-hari ini kami harus mengalami masa-masa kekeringan, tetapi kami percaya Tuhan Kau sanggup mengubah hidup kami. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Engkau Tuhan. Ajar kami hari-hari ini supaya kami percaya kepadamu, kami bertobat dari cara hidup kami yang salah, kami berserah penuh kepada Tuhan, dan kami mau pegang firman-Mu, dan kami mau lakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Maka pemulihan itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.
Mari kita angkat roti di atas kepala kita dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Kira bataka syata kata karamala rama syata karamala rama sante. Kira bataka takalara bataka syata takalara malara malara masante. Kira bataka takalara malara malara masyata kalara malara malara masyante. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami tidak melakukan kehendak-Mu Tuhan, kami tidak berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kialara bataka syataka lara balara balara basante. Demikianlah firman Tuhan sebelum kita makan roti. Injil Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Shikita kana masikini alamu, shikini natangkase.
kasih Bapa buat ibadah pagi siang ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang selalu menyertai kami, yang selalu menolong kami, yang selalu memberkati kami, yang selalu membuka jalan saat kami tidak ada jalan, yang menyembuhkan kami bagi saat kami sakit. Tuhan, kami teringat Tuhan, kami berdoa buat Ibu Gembala kami. Tuhan, pemulihan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersepakat Tuhan, Engkau menjamah saat ini, Engkau memulihkan kesehatannya dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau memulihkan, menyembuhkan saat ini juga dalam nama Yesus Kristus. Kiala rabataka syataka rabala rabasandi, kiala rabala rabasanda takala rabala rabala rabasandi. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat yang menyaksikan melalui online Tuhan. Mereka saat ini menyaksikan dari rumah, dimanapun mereka berada juga Tuhan. Mungkin mereka berada di rumah sakit, mereka berada di tempat yang jauh. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau menolong, menyembuhkan, memulihkan keadaan dimanapun kami berada. Terima kuasa kesembuhan itu, terima kuasa mujizat Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiala rabataka syatakala rabala 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 rabasandi, kirabala rabala rabala rabasanda takala rabasandi. Dan saat ini juga terimalah air kehidupan itu, air yang membawa kesegaran jiwamu, air yang membawa damai sejahtera, air yang membawa sukacita itu. Kita katakan rabala 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 rabasada karabala rabasandi, kita karabala rabala rabasandi. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Tuhan, pulihkan keadaan pemerintahan kami. Tuhan, berkati dengan damai sejahtera, kesejahteraan bangsa ini Tuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, presiden sampai pemerintahan daerah. Kami berdoa Tuhan buat aparat negara, TNI dan Polri. Kami berdoa memberkati bangsa ini Tuhan. Perekonomian bangsa ini dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiala rabala 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 rabasyataka rabala rabala rabasandi, kiala rabala 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 rabasyataka rabala rabasandi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Hendri yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati dalam seluruh aspek kehidupan, usaha bisnisnya Tuhan, pelayanannya Tuhan, apapun juga yang dilakukan Tuhan. Berkati rumah tangga, istri dan anak-anaknya Tuhan, memberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami naikkan doa kami saat ini Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami. Mari juga saudara yang menyaksikan tayangan ini dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda bahwa kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan hamba-Mu Tuhan memohon berkat bagi jemaat-Mu Tuhan yang mengangkat kedua tangannya. Tuhan, hamba berdoa biar kiranya berkat bangsa-bangsa, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kuasa mujizat, perlindungan, berkat Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang menyertai, menolong, memberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya.